Mensa IQ test sebenarnya based on experience tadi ini, ini mah nggak IQ test sebenarnya. IQ test lebih kompleks dari sini. Cuman kita masih bisa belajar dari sini. Dan ini nggak menggambarkan apapun ya. Let's go, let's go, let's go. Oke, kita mencoba Mensa. Start the test. Nah, ini kan gampang banget teman-teman. Polanya tuh ke samping. Kalian bisa lihat titik satu, titik dua, titik tiga, satu, dua, tiga. Ini kayaknya anak kecil juga tau lah ya. Jawabannya jelas A gitu. Nah, di sini kita langsung identifikasi yang biasa kayak gini biar cepat. Ada bulat, tambah sama waji. Gue nyebutnya waji. Berarti itu harus ada tuh gitu. Nggak usah lu lihat yang lain. Di sini wajinya di mana? Gak ada. Berarti ini harusnya wajib. Pola lain apa? Oh, kotak. Nah, ini sama nih, ya kan? Ini ada yang kosong isi isi, kosong isi isi. Ini udah isi dua. Berarti harusnya yang kosong dong. Ini sama nih peta peta peta. Bulat 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 gitu ya. Kalian nyimak gak sih? Gue takutnya asik sendiri. Nah, ini bulat bulat bulat, peta 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 segitiga. Udah seharusnya biasanya tuh persamaannya tuh ada dua atau tiga gitu. Satu aja dulu udah nangkap clue-nya udah gampang. Oh, berarti yang kosong nih belum. Ini. Dan lu nggak perlu melihat semuanya sebenarnya. Karena biasanya di awal-awal itu tuh semuanya itu menyamping gitu. Ya, lihat pola menyamping, lihat ke atas sedikit gitu. Biasanya kan di kotak ketiga, di kotak keenam. Lihat ke atas sedikit, oh kayak gitu. Berarti menyamping, berarti ke sini. Ini juga sek. Ini juga serk. Ini juga serk. Oh, ini masih gampang banget ya, teman-teman. Deh, nanti gue ceroboh lagi. Ya udah. Jangan ceroboh, satu lagi. Lu boleh cepat, tapi jangan ceroboh. Lu lihat kadang tuh ngaruh banget gitu loh. Nah, kalau ini lu tinggal nah, ini udah masuk numerik nih. Udah masuk jumlah nih kan. 2 3 berapa nih? Oh, ini bisa langsung kelihatan kan? Dia selalu bertambah. Kalau kayak gini berarti kurang di sini. Di atas polanya selalu bertambah gitu. Berarti nah, ini juga kalau lu baca polanya, lu kan bingung nih. Aduh, apa ya? Gitu. Kok random ya polanya? Hitung jumlahnya. Kalau polanya nggak ketemu, hitung jumlahnya gitu. Oh, ini ada peningkatan. Satu, dua, tiga. Dua, tiga, empat. Tiga, empat. Berarti cari yang lima. Yang lima mana? Udah, ini. Gitu. Nah, kalau ini gue paling suka soal kayak gini. Karena nggak perlu ngelihat semuanya. Tinggal ngelihat atas bawah kiri kanannya aja gitu kan. Misalnya kayak gini. Ini ada persamaan bolak-balik selalu. Ini ke sini. Ininya gue abaikan nih. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini berarti yang ke sini dong. C. Nah, kalau ini movement, teman-teman, ini tipikal movement. Lu lihat kotak satu, posisi awalnya di sini, dia turun ke bawah, dia turun lagi ke sini. Titiknya tetap. Ini balik lagi kotaknya yang bergerak, ya kan? Ngapain gue tunjuk-tunjuk ke layar ya? Orang nggak ngeliatan ya. Ini kotaknya yang bergerak, bergerak ke bawah, masuk dia ke dalam lingkaran lingkaran titik ini kan? Nah, ini berarti setelah dia masuk ke sini, dia harusnya keluar dong di sini. Nah, jawabannya D. Oke, masih merhatiin nggak kalian ini? Ke sini, ke sini kursornya nggak ada. Oke, dah. Gue tunjuk-tunjuk kursornya nggak kelihatan. Nah, ini sama nih polanya. Kalian harus lihat, perhatiin baik-baik. Ini sebenarnya cheat code-nya adalah ketika dapat soal kayak gini, lihat ujung-ujungnya aja gitu. Oh, ini opposite. Ini opposite. Ini opposite. Berarti cari yang opposite-nya di sini. Kelihatan nggak kursornya? Gue kayak boomer banget ya. Udah kelihatan. Udah kelihatan ya. Dah, berarti ini bawah. Cari yang atas. Nah, orang sering terburu-buru gitu kan. Karena ada dua faktor nih, dua elemen yang lu lihat, bukan cuma posisinya tapi warnanya. Kadang orang akan terpilih C ini karena kan padahal jawabannya sebenarnya D karena semuanya bertolak belakang gitu. Jadi jawabannya D. Nah, ini namanya eliminasi, teman-teman. Kalau soal yang seperti ini namanya eliminasi. Gue lihat komennya dulu deh. Udah kayak orang tua gue. Nah, ini enggak D jawabannya. Berarti kan ini ditanggali nih.
Ini masuk tanggal, masuk ada yang tanggal, ada yang hilang. Ini masuk berarti harus ada yang hilang dong. Yang hilang apa? Titiknya, karena titiknya udah masuk nih. Berarti yang tersisa apa? Cangkangnya. Cangkangnya berarti apa? Ya A. Nah, kalau ini pola nih teman-teman. Ya kan? Jangan terkecoh dulu sama warnanya. Lu lihat dulu polanya. Dia bergerak. Dia bergerak dari sini. Lu ingat aja jarum jam gitu. Dia ke sini, dia ke sini. Ini dia ke sini, dia dari kiri ke kanan, kanan ke bawah, bawah kanan. Dari bawah kanan harusnya ke bawah. Makanya gue bilang lu harus bikin garis apa kotak imajinatif di sini. Nah, ini dari bawah kiri ke atas kiri. Artinya kanan kiri gitu kan. Karena udah ada warna abu-abu dan warna abu-abu selalu satu, berarti cari warna hitam. Mana jawabannya? Ya A. Capek. Nih, gue biasanya langsung lihat pola diagonalnya aja nih. Sop. Mulai ada 3 warna, ada kosong, ada hitam, ada abu-abu. Yang kurang apa di sini? Dari 2 hal ini segitiga. Dan ini bisa diselesaikan dengan cepat sebenarnya. Sama nih, sat. Diagonal, vertikal, horizontal, ya kan? Berarti yang kurang apa? Bulat, horizontal gitu. 1, 3, 2. 3, 2, 1. 2, 1, 3. Pertama harus cari yang lingkaran 3. Terus segitiga yang belum ada, yang ngadap kemana? Oh, bawah ada, ngadap ke samping ada. Oh, berarti atas. Opposite dari ini apa? Berarti atas 3. Nah, ini polanya sama kayak tadi ya. Cheatnya di diagonal lu bisa lihat. Ini juga sama. Nah, ini tricky nih. Kadang orang mikirnya dia 1 step, padahal ini 2 step, teman-teman. Ya kan? Orang biasanya langsung akan pilih. Enggak, ini 1 sih, belum yang 2. Ya, ini 2 step. Orang biasanya akan terkecoh pilih B. Seharusnya, bentar. Ini 1, 2, 3. Oh ya, dia 2 step. Jadi dari sini ke sini 1 step, ini ke sini 2 step. Paham nggak sih? Kalau ini cuma 1 step, ini jebakan banget. Kalau ini cuma 1 step, harusnya yang ketiga ini dia bakal tegak lurus, bakal lurus nih ke sini. Ke sini bakal lurus. Nah, ini 1 step. Dia jalan ke sini 1 step, jalan ke sini 2 step. Orang pasti bakal memilih B. Padahal jawaban yang benarnya adalah D. Karena dia akan ngelampauin posisi ini, dia akan ke sini. Kalau ini gampang banget. Bener-bener gampang. Gue tinggal ngelihat yang ini aja. Ini kan sama sebenarnya. Posisinya aja beda nih. Yang ini gue abaikan saat. Ini sama nih. Ini horizontal. Jadinya kayak gini. Ini vertikal. Bentuknya berarti ya pasti ini dong. Gitu. Nah, ini kelihatan rumit kan? Kelihatan rumit teman-teman. Padahal kuncinya ditambah bulat wajik gitu kan. Ini mana kok nggak ada wajiknya di sini? Berarti cari yang ada wajiknya. Wajiknya ada di CD. Kayaknya C nggak mungkin deh. Soalnya butuh titik 4, 2. Jadi A. Nah, ini kayak gimana gue ngejelasinnya ya. Kayak gimana ini lengkap teman-teman. Kayak gimana ini dari awal lengkap. Ini kan pola yang berubah-ubah gitu ya. Pola ada ini 3, 4. Ini misalnya kalian hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini tiba-tiba 1, 2, 3, 4. Ya kayak gitu. Jadi nah, ini eliminasi juga nih. Tapi posisinya ketika makin ke sini, lu nggak cuma ngelihat vertikal, lu nggak cuma ngelihat horizontal, lu harus mulai lihat diagonal vertikalnya. Oh, gitu ya, gitu kan. Oh, ini masuk. Oh, ini berarti yang kurang di mana? Kalau ini masuk ke sini, kalau ini ngurangin ini, jadinya apa? Nah, rumusnya tuh ini ngurangin ini, jadinya apa? Orang pasti bakal terkecoh. Orang bakal ngelihat polanya di sini. Orang pasti bakal banyak jawab E. Kalau ngelihat jawaban kayak gini ya. Padahal ini pengurangan, jadi jawabannya B. Gitu. Nah, kalau ini juga yang paling mudah ya teman-teman. Kalian ngerti nggak sih? Gue lihat chat dulu. Pelan-pelan. Kayaknya gue udah pelan-pelan banget. Nah, ini pergerakan nih. Pergerakan hilang, nambah lagi. Selalu muncul polanya 2, 1. Lu lihat satu-satu nih. Lu lihat bulatnya petaknya. Petak tuh familiar nggak orang? Kotak kayak kotak. Ya. 2, 1, 2.
Dua, satu, dua. Satu hilang berarti harus muncul satu. Tapi geser nih. Karena kan ini stay. Yang ini ini nih semua fondasi awal dia di sini semua. Nggak bergerak. Berarti ini harus stay. Berarti harus ada kotak di bawah, garis, harus muncul bulat satu. Ya kan? Karena dia polanya kayak gitu. Ada, hilang, muncul yang sama. Nah, berarti di E. Nah, ini sama kayak tadi, berarti ini di ya sama ya, warna sama pola gitu. Ini tadi udah gue jelasin. F. Nah, ini juga eliminasi, teman-teman. Orang itu sering terkecoh antara ini eliminasi atau pertambahan gitu kan. Kalau polanya kayak gini, dia berarti bertambah di sini, dia kurang di sini, dia putar transfigurasi di sini, transformasi di sini, bertambah di sini, transformasi di sini, bertambah di sini. Nah, di sini dia udah bertambah, ini berkurang, berarti cari yang kurangnya gimana? Polanya berarti di F. Selesai, ini juga 2 3 2. 4 2 2, 2 1. Seharusnya ini berkurang, seharusnya ini habis, titiknya habis. Karena kan dari sini polanya 2 3 2 habis di sini, selalu berkurang di sini. Selalu berkurang dari kotak sebelumnya. Udah nggak usah ribet, berarti kan kalau dia satu di awal berarti dia harusnya habis, nggak usah dilihat yang lain. Nah, ini juga ini bentuk eliminasi 1 1 2 2 1. 2 2 1. 1 1 berarti 0. Cari yang 0, udah gampang. Nggak usah lu lihat banyak-banyak gitu loh. Ini 2 2 1, 2 2 1, 1 1 0. Udah, simple. Nah, ini juga tricky kayak jarum jam tadi ya, teman-teman. Gue terlalu cepat gak? Bang, lu ngomong apa dah? Kayaknya gue udah pelan-pelan banget. Nah, ini bener nih. Klasifikasiin, lihat bentuknya, arahnya, jumlahnya. Jadi satu-satu tuh, pelan-pelan. Dan kadang dia tricky. Lu harus ngeliat kelebarannya juga nih. Bentuknya itu kadang kelihatan mirip, padahal nggak mirip. Kayak tadi soal itu kan, ternyata dia dijebakan tuh. Melangkah satu step, melangkah dua step. Melangkah satu step, melangkah dua step. Ini juga, kayak gue bilang tadi, lu lihat kiri ke atas bawahnya. Oh, ini berarti harusnya opposite nih. Opposite. Kalau lu ceroboh, lu bakal pilih ini nih. Ya kan? Tapi ini beda, bos. Ada tiga level ini. Kelebaran sempit, sedang, lebar. Berarti yang lu pilih harus yang paling lebar, tapi opposite dari kotak pertama di baris ketiga. Nah, jawabannya mana yang opposite? Ya ini. Gitu. Ini sama. Ini move. Berarti antara C atau D ini agak susah. Nah, yang kayak gini gue agak rumit. Tapi gue ngelihat, tapi gue bingung ngejelasinnya. Gimana ya? Dari 3, 1, berubah, transform, warna, berubah, warna. Kalau ini digeser, ini garisnya nih yang paling penting nih teman-teman. Ini digeser ke sini. Kalau ini kan digeser ke sini, dia langsung berubah, naik ke atas gitu. Berarti ini bakal turun ke sini. Oke. Nah, ini kelihatan susah. Tapi sebenarnya ini salah satu jenis paling gampang teman-teman. Wah, lu coba pikirin pola, jumlah lu mah nggak usah. Lu lihat aja dari semua pola ini ada nggak kotak di dalam? Kagak ada. Ada nggak 3 kotak? Kagak ada gitu. Terus mana? Nggak ada kotak, nggak ada. Sorry, di antara pola ini ada nggak titik di dalam? Dari 6, dari 8 yang udah muncul, ada nggak titik di dalam kotak? Nggak ada. Ada nggak kotaknya sampai 3? Nggak ada. Yang ada apa? Kotak 2 maksimal. Nah, kotak 2 maksimal nggak ada di dalam, ya kan? Berarti ini eliminasi semua. Zrut, eliminasi semua. Udah enak lu tinggal milih. Oh, kalau pakai kayak gini udah ada yang mirip. Berarti yang ini nggak ada nih. Masuklah ini. Ini narik pola. Nah, ini keluar dari sini nih. Dari sini teman-teman. Dari sini. Saat muncul dia masuk dari sini, kalau nggak D, ya D. Paham nggak sampai sini? Ini sama, rumusnya sama. Yang dilihatin sama, berarti ini eliminasi juga ya. Berarti ini eliminasi, sorry. Dia konsisten, berada di sini dia naik, berarti harusnya titik turun, berarti seharusnya kotak sama itunya hilang.
Ini juga sama, pola naik turun. Ini pengulangan aja dari tadi gitu, teman-teman. Nah, kadang memang ada yang benar-benar kayak gini, benar-benar random lah. Ini mah. Ini kalau nggak EF. Nah, salah satu waktu Olimpiade, gue diajarin juga tuh cara ngeeliminasi pilihan ganda. Misalnya lu start atau apa, cari yang mirip, terus lu eliminasi, probabilitasnya berapa gitu. Kalau misalnya lu kekejar waktu ya atau apa. Kalau di sini gue kira jawabannya, gue nggak ngeliat polanya, gue ngeliat jawabannya, gue ngeliat cara ininya. Oh enggak men, bentar. Tapi nggak mungkin A sih. 3 2 3 3 3. Ini berarti ini udah ada 3 1 3 2 3 3 2 3 3 harusnya 2 harusnya 2. Nah, kotak. Oh, harusnya hilang nih. Gue mau cobain. Gampang. Sampai sini paham ya? Nanti kalau kalian nggak ngerti, tonton aja replaynya. Ntar gue kasih. Di situ ya pengulangan aja teman-teman, pengulangan banget. Jadi nggak perlu khawatir lah. Bang, yaudah. Dan itu nggak merepresentasikan apa-apa ya. Itu lucu-lucuan aja itu. Kayaknya gue udah pelan banget ya. Apalagi? Tes apa lagi yang kalian mau? Penalaran umum menarik. Penalaran umum menarik nih, menarik. Jadi, oke, BTW teman-teman, gue udah ngajarin soal lateral thinking di Malaka. Kalian silahkan tonton. Itu salah satu, mungkin bukan video yang rame ya, tapi salah satu materi yang paling benar-benar kalian harus kuasai. Karena itu akan ngebantu hidup kalian banget. Cara mengaktifkan lateral thinking, teman-teman. Ya, bagian dari the trial. Di situ ada 44 menit, definisinya, manfaatnya, cara melatihnya. Itu bagus banget. Kadang sedih gue konten yang kayak gitu nggak rame banget gitu. Padahal bagus. Dan gue emang on fire waktu itu ngajarin kayak contohnya, cara ngelatihnya segala macam. Seakan-akan untuk jadi kaya lu harus bodoh. Enggak, lu bisa pintar dan kaya gitu. Makanya belajar, sekolah. Nggak apa-apa nggak sekolah, yang penting tajir. Ya lebih enak lu sekolah dan lu tajir kan. Oke, gue juga mau ngajarin prinsipil ekonomi ke teman-teman semua. Gue lagi on fire ini. Penalaran kuantitatif UTBK. Gue ya, bagus itu, bagus. Besok gue upload streamingnya, nanti kita cut to dulu lah ya. Biar efektif gitu ya.